Seorang pria menyimpan sisa-sisa tubuh belasan orang yang pernah ia habisi satu persatu selama lebih dari 13 tahun, tanpa ada satu orang pun yang tahu. Itulah kengerian yang tersembunyi di balik sosok Jeffrey Dahmer, di mana ia berhasil menghabisi 17 orang pria, lalu memotong, memakan, dan bahkan mengawetkan beberapa bagian tubuh korbannya. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus kriminal paling mengerikan sekaligus paling mengguncang dalam sejarah Amerika Serikat. Bersama saya Margareta, mari kita mulai ke pembahasannya. Jadi Jeffrey Dahmer ini lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin sebagai anak pertama dari pasangan Lionel Dahmer dan Joyce Dahmer. Ayahnya bekerja sebagai ahli analisis kimia di Universitas Marquette, sementara ibunya diketahui mengalami masalah kesehatan mental dan juga depresi. Kondisi rumah tangga mereka bisa dibilang penuh dengan ketegangan. Ayahnya sering sibuk bekerja, sementara kondisi kesehatan ibunya membuat suasana rumah semakin rumit. Beberapa guru menyebut Jeff sebagai anak yang pendiam, pemalu, dan penyendiri dengan sedikit teman. Salah satu gurunya bahkan melihat tanda-tanda pengabaian dari sang ibu saat ayah Jeff bekerja di luar kota, yang memicu rasa kesepian Jeff sejak kecil. Alih-alih bermain dengan anak seusianya, sejak umur 4 tahun, Jeff lebih suka bereksperimen dengan hewan mati. Ayahnya Lionel mengaku bahwa Jeff memang tampak gembira saat menemukan tulang hewan di kolong rumah lalu menjadikannya sebagai mainan. Hobi mengumpulkan tulang ini terus berlanjut, bahkan Jeff menggunakan podok kecil di belakang rumahnya sebagai tempat eksperimen untuk mengumpulkan dan mengawetkan serangga serta hewan kecil di dalam toples. Awalnya Lionel tidak melihat hal ini sebagai sebuah keanehan, melainkan sebuah bentuk keingintahuan ilmiah. Lionel bahkan mengajari Jeff muda cara mengawetkan tulang dengan aman, yaitu dengan teknik yang pada akhirnya digunakan Jeff untuk mengawetkan para korban manusianya di kemudian hari. Perlu diketahui bahwa Jeff ini akhirnya mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang gay, dan tepatnya pada 18 Juni 1978, di usianya yang ke-18 tahun, ia melakukan aksi pertamanya. Korban pertama bernama Stephen Hicks, jadi pada waktu itu, dia melihat Hicks berjalan sendirian menuju sebuah konser musik. Lalu di situ Jeffrey menawarkan tumpangan dan pada akhirnya mengajaknya ke rumahnya yang sedang kosong dengan alasan untuk minum-minum bersama. Setelah beberapa jam menghabiskan waktu bersama, Hicks berniat untuk pulang dari kediaman Jeff. Tapi karena tidak ingin Hicks pergi, Jeffrey memukul kepala Hicks menggunakan barbel hingga pingsan, lalu mencekiknya sampai tak bernyawa. Yang lebih gilanya lagi, setelah insiden itu, Jeff pun melecehkan jasad Hicks hingga ia merasa puas. Dan kemudian jasad tersebut disembunyikanlah di ruang bawah tanah, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk melenyapkannya pada keesokan hari. Jasad Hicks awalnya dikubur di halaman belakang. Namun beberapa minggu kemudian, Jeff kembali membongkarnya untuk menghilangkan jejak secara permanen. Di gudang belakang, tempat yang sama di mana ia dulu bereksperimen dengan bangkai hewan, Jeff menggunakan larutan kimia khusus untuk melenyapkan sebagian besar sisa jenazah. Sementara itu, sisa-sisa tulang yang keras dihancurkannya hingga menjadi serbuk dan disebarkan begitu saja di area hutan belakang rumahnya, agar tidak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, Jeffrey berhasil menyembunyikan rahasianya dan menjalani kehidupan seperti orang biasa selama sekitar 9 tahun. Ia juga sempat masuk ke perguruan tinggi dan juga sempat bergabung dengan militer Angkatan Darat Amerika. Namun pada akhirnya ia pun diberhentikan dari militer karena perilaku buruknya dan juga masalah alkoholisme. Sampai pada akhirnya ia dikirim untuk tinggal bersama neneknya di West Allis, Wisconsin. Dan di sanalah ia mulai sering mengunjungi bar-bar gay dan juga bertemu dengan orang-orang yang kemudian menjadi korban-korban berikutnya. Pada November 1987, hampir satu dekade setelah aksi pertamanya, Jeffrey kembali menghabisi seorang pria bernama Stephen Tuomi yang ia temui di sebuah bar di Milwaukee. Tuomi meninggal dengan dada yang hancur, kemudian jasadnya dibawa ke rumah neneknya menggunakan koper besar.
Di sanalah ia memotong tubuh korban dan berencana untuk mengawetkan kepalanya dengan bahan-bahan kimia. Tapi eksperimennya saat itu tidak begitu berhasil, karena tengkorak Tuomi menjadi terlalu rapuh yang pada akhirnya ia hancurkan dan membuangnya ke tempat sampah. Sejak saat itulah Jeffrey semakin sering melakukan aksinya. Ia mulai secara aktif mendekati calon korbannya di bar-bar gay, menawarkan sejumlah uang, sebelum akhirnya membius dan menghabisi mereka satu persatu. Pada 20 Januari 1988, korban ketiga Jeff diketahui adalah seorang remaja berusia 14 tahun bernama James Dockstader. Jeff membujuk James untuk ikut ke rumah neneknya dengan iming-iming bayaran sebesar $50 sebagai imbalan untuk berfoto tanpa busana. Sesampainya di sana, Jeff kemudian membawa James ke ruang bawah tanah, dan di tempat itulah nyawa James berakhir setelah menjadi korban tindak kriminal yang dilakukan oleh Jeff. Lalu Jeff juga berusaha menghilangkan jejak dengan memotong jasadnya menggunakan cara yang sama seperti yang pernah ia lakukan pada korban sebelumnya, Tuomi. Jeff juga sempat mencoba mengawetkan tengkorak James, tetapi usahanya pun juga gagal, yang pada akhirnya tengkorak tersebut dihancurkan dan sisa-sisanya dibuang. Korban berikutnya adalah seorang biseksual bernama Richard Guerrero yang dia temui di bar pada 24 Maret tahun 1988. Ia pun juga menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan menggunakan iming-iming uang untuk berfoto telanjang, lalu membius dan mencekiknya sampai tak bernyawa. Ia juga sempat melecehkan jasad Richard sebelum ia memotong-motong tubuhnya. Dan kali ini, ia juga berencana untuk mengawetkan tengkorak Richard, tapi juga tidak berhasil. Lalu ia akhirnya menghancurkan dan membuangnya. Lalu korban kelimanya bernama Anthony Sears yang berusia 24 tahun, yang dia temui di bar gay juga pada tanggal 25 Maret 1989. Jeff membius dan mencekik Anthony hingga tak bernyawa, lalu jasadnya ia rusak secara ekstrim. Dan karena bagi Jeff, Anthony ini adalah seorang yang menarik, ia lantas memutuskan untuk mengawetkan kepala dan alat vitalnya menggunakan zat kimia dan juga menyimpannya ke dalam kotak kayu yang ia sembunyikan di loker kerjanya. Memasuki pertengahan 1990 hingga 1991, kegilaan Jeff semakin tak terkendali. Korban demi korban berjatuhan, mulai dari Edward Smith, Ricky Biggs, Ernest Miller, David Thomas, hingga remaja 17 tahun bernama Curtis. Ditambah lagi, Jeff tidak lagi sekedar merenggut nyawa. Ia pun juga mendokumentasikan setiap kebrutalan yang ia buat, seperti saat ia memotong korban, ketika mulai melakukan berbagai eksperimen kimia, dan selain itu, secara mengerikan, ia juga menyimpan sebagian tubuh korbannya di dalam lemari es untuk ia konsumsi, dan mengawetkan beberapa bagian tubuh yang lain. Lalu pada 7 April 1991, korban ke-11 Jeff adalah Errol Lindsay, seorang pemuda berusia 19 tahun. Errol yang diketahui merupakan seorang heteroseksual dibujuk Jeff untuk datang ke apartemennya. Dan setelah Errol terjebak serta berhasil dilumpuhkan dan juga dibius, Jeff lalu melubangi kepala Errol untuk memasukkan cairan asam klorida pada tengkoraknya. Hal itu ia lakukan karena Jeff terobsesi untuk menciptakan kondisi di mana korban kehilangan kendali atas diri mereka, namun tetap hidup secara biologis. Setelah itu, Jeff pun memotong jasad Errol dan tengkorak Errol pun ia simpan. Sementara kulitnya sempat dicoba untuk diawetkan menggunakan larutan air dingin dan juga garam. Namun upaya tersebut gagal sehingga akhirnya dibuang karena kondisinya sudah tidak dapat dipertahankan. Kemudian pada 24 Mei 1991, Tony Hedges yang berusia 31 tahun menjadi korban ke-12. Tony mengalami nasib yang hampir sama dengan Errol, yaitu setelah meninggal dunia, Jeff kembali berusaha mengawetkan tengkoraknya beberapa hari kemudian sebagai bagian dari pola yang terus ia lakukan terhadap sejumlah korbannya. Namun, momen yang paling membuat frustasi dan tragis adalah momen yang menimpa Konerak, remaja berusia 14 tahun. Dengan kepala yang sudah disuntikkan cairan kimia, bocah itu sebenarnya berhasil kabur dari apartemen dan meminta bantuan. Sayangnya, Jeff dengan tenang berhasil mengelabui pihak kepolisian yang datang. Ia meyakinkan petugas bahwa Konerak ini hanyalah kekasihnya dan hanya sedang bertengkar. Polisi pun pada saat itu percaya dan pergi begitu saja sambil menyerahkan bocah malang itu kembali ke tangan Jeff.
Kegilaan ini pun mencapai puncaknya pada Juli 1991 dengan ritme yang semakin membabi buta. Dalam kurun waktu kurang dari 30 hari, 3 pria kembali menjadi korban. Korban-korban tersebut bernama Matt Turner, Jeremiah Weinberger, dan juga Oliver Lacy. Setelah melakukan tindakan pelecehan pada jasad mereka, Jeff terus memenuhi kulkasnya dengan sisa-sisa bagian tubuh korbannya. Hingga akhirnya pada 19 Juli 1991, korban terakhirnya adalah pria bernama Joseph Bradhoff. Dan saking terbiasanya berurusan dengan jasad, Jeff membiarkan jasad Joseph terbengkalai begitu saja di atas tempat tidur dengan ditutup kain. Sampai saat tubuh itu mulai memburuk dan dipenuhi belatung, Jeff baru menyingkirkannya dan mengawetkan kepalanya di dalam kulkas. Lalu tepatnya pada 22 Juli 1991, ia pun membujuk seorang pria berusia 32 tahun bernama Tracy Edwards untuk datang ke apartemennya. Namun Edwards ternyata jauh lebih waspada. Begitu masuk ke apartemen, ia mencium bau menyengat dan melihat beberapa wadah berisi asam klorida, sehingga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, Edward tetap berusaha tenang dan terus mencari kesempatan untuk bisa melarikan diri. Sampai pada akhirnya, kesempatan itu pun datang. Edward berhasil memukul wajah Jeff, lalu segera berlari keluar dari tempat tinggal Jeff. Dan tak lama kemudian, ia kembali bersama 2 petugas kepolisian. Pada akhirnya, para petugas menemukan sejumlah foto Polaroid yang memperlihatkan bukti kuat tindak kejahatan yang terjadi di apartemen tersebut. Dan menyadari aksinya terbongkar, Jeff pun sempat mencoba melawan, tetapi dengan cepat berhasil dilumpuhkan dan diborgol oleh pihak kepolisian. Petugas kemudian meminta bantuan personel tambahan untuk melakukan penggeledahan. Dan saat memeriksa isi apartemen, mereka menemukan berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan bahwa tempat itu telah menjadi lokasi serangkaian kejahatan mengerikan yang selama ini belum terungkap. Karena hal tersebut, dalam satu malam, gambaran tentang Jeffrey berubah total. Pria pendiam yang selama ini dianggap tidak berbahaya, ternyata adalah pelaku dari serangkaian tindak kejahatan yang telah berlangsung sejak tahun 1978. Setelah ditangkap, Jeffrey menjalani serangkaian interogasi. Ia akhirnya mengaku bertanggung jawab atas kematian 17 pria dan remaja laki-laki selama periode 1978 hingga 1991. Persidangan Jeffrey dimulai pada akhir Januari 1992 dan menjadi salah satu persidangan kriminal paling menyita perhatian publik Amerika Serikat saat itu. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, pada 15 Februari 1992, juri akhirnya memutuskan bahwa Jeffrey dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan. Ia dijatuhi hukuman 15 kali penjara seumur hidup secara berturut-turut, atau setara dengan 957 kurungan penjara. Ini adalah hukuman terberat yang bisa diterima Jeffrey Dahmer karena hukuman mati telah ditiadakan pada saat itu. Namun kehidupannya di balik jeruji juga tidak berlangsung lama. Pada 28 November 1994, ia tewas di tangan sesama narapidana bernama Christopher Scarver, di mana pada hari itu Jeff ditugaskan melakukan pekerjaan rutin penjara bersama Scarver dan satu narapidana lain yaitu Jesse Anderson. Ketika para penjaga pergi meninggalkan mereka bertiga tanpa pengawasan untuk menyelesaikan tugas, Scarver tiba-tiba menyerang Jeff dan Anderson menggunakan batang besi yang ia ambil dari ruangan gym. Setelah peristiwa tersebut, Jeff dinyatakan tewas sekitar 1 jam kemudian, sementara Anderson menyusul beberapa hari setelahnya akibat luka parah yang ia derita. Christopher sebagai pelaku dari kejadian ini pun dianggap menderita skizofrenia dan mengaku jika Tuhan telah menyuruhnya melenyapkan Jeff dan Jesse Anderson. Selain itu, karena kasus ini begitu terkenal, pemberitaan mengenai Jeffrey Dahmer terus dipublikasikan lewat berbagai buku, film, dan juga dokumenter, termasuk serial Netflix Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, yang dirilis pada 2022. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai Jeffrey Dahmer, seorang pria yang selama bertahun-tahun berhasil menyembunyikan kejahatannya di balik kehidupan yang terlihat biasa saja. Kisah Jeffrey Dahmer juga sekaligus jadi pengingat bahwa kejahatan bisa tersembunyi di balik sosok yang terlihat paling biasa sekalipun. Dan juga semoga tidak ada lagi Jeffrey lain di luar sana.
Sekian video kali ini, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Juga untuk kalian yang selalu support channel ini, karena dukungan kalian sangatlah berarti untuk kami bisa terus hadir dan membagikan kisah-kisah lainnya. Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe. Tulis juga di kolom komentar tentang pendapat kalian mengenai kasus Jeffrey Dahmer ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.